Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi belajar pada mata pelajaran fikih. Adapun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas materi yang ada di kitab, tapi kita akan membahas materi mengenai sujud syukur dan juga sujud tilawah, ya. Nah, bab ini nanti akan keluar ketika PTS. Jadi ada dua bab nanti yang keluar tentang puasa yang ada di kitab, kemudian juga tentang sujud. Ada sujud syukur dan juga sujud tilawah. Nah, ini yang akan kita bahas tentang sujud dari pengertian dalil hukum sampai persamaan dan perbedaan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Nah, apa sih itu sujud syukur? Sujud syukur itu secara bahasa syukur artinya adalah berterima kasih. Jadi, sujud syukur adalah sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab tertentu. Apa saja? Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhindar dari bahaya, mendapatkan berita yang gembira, yang menggembirakan. Jadi, jika kita mendapatkan salah satu dari ketiga hal ini, maka disunahkan untuk bersujud syukur. Asal hukum dari bersyukur itu sendiri adalah wajib. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Namun hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah, ya. Dalilnya mana? Dalilnya Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzaba lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Ya. Nah, ini dalil bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib pada asal. Tapi bersyukur dengan cara sujud syukur itu adalah sunnah. Kemudian hadis riwayat At-Tirmidzi an Abi Bukrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, dari Abi Bukrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun, nah apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, au yasurruhu, ya, yang menyenangkan, au busyira bihi, atau kabar yang menggembirakan, kharra sajidan syukran lillahi ta'ala, segera beliau duduk sambil sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian sujud syukur, syarat sujud syukur dan tilawah. Yang pertama harus suci badan, pakaian, dan juga tempat. Kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Menurut mazhab Syafi'i harus suci badan, pakaian, dan tempat. Adapun ada mazhab yang lain yang pendapat bahwasanya tidak perlu bersuci, langsung sujud syukur itu boleh. Tetapi di mazhab kita harus suci. Kemudian rukun sujud syukur dan tilawah. Yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud satu kali, salam, dan juga tertib. Nah, cara sujud syukur bagaimana? Yang pertama niat di dalam hati, kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian sujud, dari sujud bangkit dari sujud sambil takbir, kemudian duduk sujud tanpa membaca tasyahud, langsung salam, ya. Kemudian apa sih manfaat dari sujud syukur? Yang pertama menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat, karunia, dan anugerah hanya datang dari Allah. Kemudian terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, sebagaimana ayat Quran surah Ibrahim ayat 7 yang tadi Ustaz jelaskan. Kemudian di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi
manusia yang pandai. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah? Tilawah itu sendiri secara bahasa artinya adalah bacaan, ya. Jadi sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jadi kata kuncinya adalah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur'an. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim, ya. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah. Wa fi riwayati Abi Quraib ya waili umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan naru. Jika anak Adam membaca ayat sajadah lantas sujud, maka menyingkirlah setan sambil menangis dan berkata, celakalah diriku. Ia anak Adam diperintahkan sujud dan ia patuh lalu sujud, maka baginya lah surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud, namun aku menolak, maka untukku neraka, ya. Jadi ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau bersujud. Makanya ketika ada seorang manusia, seorang hamba yang mendengar ayat-ayat sajadah kemudian sujud, maka irit-iritlah syaitan, menangis, ya. Nah, kemudian hukum sujud tilawah itu sama dengan sujud syukur, yaitu sunnah, ya. Namun apabila di dalam sholat berjamaah, maka hukum makmum itu wajib mengikuti imam. Ketika imam sujud, maka makmum pun harus sujud. Tapi kalau imam tidak sujud, maka makmum tidak sujud juga. Nah, kemudian tata cara sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat. Ketika berada di dalam sholat, ya, sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan tadi, ketika seseorang sedang sholat, kemudian imamnya membaca sajadah, otomatis kita mendengarkan. Maka kita mengikuti imam. Ketika imam sujud tilawah, maka makmum juga harus mengikuti. Namun kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum juga tidak melakukan sujud tilawah. Nah, ketika di luar sholat, maka harus melakukan sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Nah, adapun persamaan dan perbedaan sujud tilawah itu apa? Yang pertama, baik sujud tilawah maupun sujud syukur ini hanya dilakukan sekali sujud, ya. Kemudian hukum sujud tilawah dan sujud syukur adalah sunnah. Kemudian sama-sama dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian perbedaannya apa? Yang pertama, sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat dan tidak boleh melakukan sujud syukur di atas sholat. Kemudian sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Nah, inilah pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai sujud syukur, sujud tilawah. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa menghubungi Ustadz, ya, atau tulis di kolom komentar. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.